Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semuanya. Ya, di saat-saat ini memang merupakan suatu saat di mana kita menghadapi kondisi yang bukan perkara yang mudah. Namun kita tetap yakin bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keadaan suatu bangsa, keadaan baik maupun keadaan buruk, ya, itu sangat mempengaruhi kehidupan bagi banyak orang, bagi rakyat. Seperti bangsa Israel, ya, seperti dalam firman Tuhan ini keadaannya memang dalam kondisi suram atau gelap, ya, karena dijajah oleh bangsa Roma, sehingga pasti berdampak banyak orang yang, ya, mengalami penderitaan, entah penderitaan dalam hal kemiskinan pun juga penderitaan karena banyak yang sakit, ya. Ya, karena bangsa Israel di dalam kondisi yang dijajah. Perekonomian juga, ya, sangat sulit karena pasti dimanfaatkan oleh bangsa yang menjajah. Demikian juga di negeri kita, bagaimana Indonesia juga pada zaman dulu dijajah oleh bangsa asing juga, Belanda, Inggris pun juga bangsa, ya, yang lain, ya, Jepang. Ya, dampaknya pasti juga banyak. Kalau saya mendengar bagaimana cerita daripada orang-orang tua dulu yang mengalami, wah, itu memang mengalami suatu kesulitan, ya, apalagi zaman Jepang hanya 3,5 tahun saja sudah pakaian saja sampai pakai karung, ya. Jadi sesuatu yang sungguh sangat mengerikan, banyak yang sakit, banyak tumornya, mengerikan.
Saya mengalami peristiwa ya di negeri ini ya tahun 58-9, bagaimana gejolak di negeri ini pun juga zaman satu DITI ya, keadaan juga memanas politik di negeri ini ya. Tahun 65 pun juga demikian ya, berdampak mempengaruhi kehidupan rakyat dalam perekonomian dan lain-lain, berdampak sesuatu yang sulit. Nah di dalam firman Tuhan di sini menerangkan bahwa di Israel ada seorang yang dikatakan yang sakit kusta. Ya ketika ada seorang yang sakit kusta, ya di sana dipandang, dianggap sebagai orang yang najis, orang yang hina, dianggap juga orang yang terkutuk, diasingkan dari orang lain ya. Ketika orang kusta diperlakukan yang sedemikian, itu sesuatu yang membuat kehidupannya pasti sangat menderita, bahkan membuat kehidupan orang kusta merasa hidup itu tidak ada nilainya sama sekali ya. Jadi penderitaan secara batin, secara tubuh ya, di dalam kehidupannya seolah tidak ada harganya sama sekali. Mungkin dulunya sudah berusaha bagaimana untuk kondisinya sehat ya, namun juga sulit ya, dan sulit untuk disembuhkan ya, sehingga itu akan membuat kehidupan semakin tertekan. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika kehidupan yang sedemikian ini, jiwanya sangat mengerang ya. Tidak ada harapan kehidupan yang baik ya. Nah, seperti ketika orang Israel diperbudak ya pada zaman Musa ya, diperbudak di tanah Mesir ratusan tahun lamanya, 400-an tahun lebih ya, sampai berapa generasi ya, orang Israel menjadi budak, diperlakukan yang sangat kejam. Ini juga sangat menderita ya, penganiayaan yang luar biasa. Ketika tidak mau melakukannya, sangat menderita, sudah tidak berdaya lagi ya. Dalam kondisi keadaan yang sedemikian ternyata membuat hati mereka mengerang juga. Namun Tuhan itu tidak pernah membiarkan ketika umat pilihan Tuhan itu mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Dan bagaimana tangis mereka, erang mereka didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan itu sangat memperhatikannya. Ya. Ya, kita baca di dalam Keluaran pasal 2. Ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2
ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, dalam keadaan yang sedemikian menderita, Allah mendengar tangis mereka, keluhan mereka. Tuhan itu memperhatikan mereka. Walaupun ketika Tuhan memperhatikan mereka memang proses untuk mereka lepas itu bukan suatu yang mudah. Ya, berapa tahun lamanya untuk mereka lepas. Ya, Tuhan mengutus Musa. Wah, perjuangannya bukan sesuatu yang ringan. Ya, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang sering kita peringati, baik kelahirannya, kematian, dan bangkitannya, itu membawa kabar baik. Ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, membuat orang banyak ya mendengar apa yang dikhotbahkan. Mereka terkesan sangat takjub ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 7 sampai ayat 28 sampai 29. Ya, mereka menyambut dengan penuh sukacita, takjub dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Terlebih dalam situasi itu memang saat yang dimana orang Israel dijajah oleh bangsa Roma. Ada kabar yang sangat indah yang Tuhan sampaikan melalui khotbahnya, membuat mereka punya harapan. Ya, orang menyambut dengan takjub ketika Tuhan Yesus turun dari bukit setelah berkhotbah di atas bukit. Tetapi oleh seorang yang sakit kusta ini, ia mendengar bagaimana orang-orang begitu takjub. Ya, dengan apa yang dialami akan dirinya dan mendengar berita tentang Tuhan Yesus, orang kusta ini tidak tinggal diam. Dalam jiwanya yang mengerang, dia memberanikan diri. Meskipun secara manusia sudah tidak layak untuk yaitu bertemu dengan orang, sesuatu yang tidak boleh. Tetapi orang kusta ini meresponi, ya, menyambut Tuhan. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, maka datanglah seorang sakit kusta kepada lalu sujud menyembah dia. Ya. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini meresponi dengan iman kepada Tuhan Yesus, dengan sikap yang sujud menyembah dalam kondisi yang tidak layak. Dia tersungkur sujud menyembah.
di bawah kaki Tuhan. Menunjukkan sikap imannya kepada Tuhan. Agar kiranya Tuhan memperhatikan, menaruh belas kasihan. Dia memohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Ini sesuatu sikap yang benar. Tuhan Yesus datang ke dunia diutus oleh Bapa untuk menolong umatnya. Ketika orang datang dengan merendahkan diri, karena dalam seluruh kehidupannya yang tidak layak, yang karena dianggap sebagai orang terkutuk, dianggap sebagai orang najis, orang kusta ini sujud menyembah Tuhan dalam kondisi yang sungguh hina, namun dalam keberadaan yang hina, yang najis, yang penuh dosa, mempercayakan semua kepada Tuhan Yesus, mempercayai akan Dia, tidak sia-sia. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Maka saat itu Tuhan mengulurkan tangannya. Dan Tuhan berkata, dan seketika itu juga orang yang sakit kusta sembuh. Ini sangat luar biasa. Yang usaha untuk mencari berobat untuk sembuh, tidak ada jalan, sudah tidak ada lagi. Ya. Menderita berapa tahun lamanya, tidak ada yang dapat menolong. Tetapi puji Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus, orang menyambut dengan takjub, heran. Namun orang kusta ini berjuang atas keberadaannya, meyakini akan kuasa Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasihan, Tuhan memperhatikan dan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ini suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita. Dalam kehidupan yang saat ini, dampak dari pandemi memang membuat banyak kecemasan karena seluruh sektor kehidupan, perekonomian dan lain-lain, memang situasinya sangat krisis. Namun apapun yang terjadi, kita memang juga bisa kena imbasnya. Tapi bagi kita orang percaya, kita tidak perlu takut. Ketika kita mensikapi seperti orang kusta ini, mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan dengan sujud dan menyembah. Di situ ada jaminan pertolongan yang dari Tuhan. Kita tidak perlu takut. Meskipun dampak pandemi belum pulih, tapi bagi orang percaya, kita perlu meyakini akan kuasa Tuhan Yesus. Seperti seorang yang sakit kusta ini. Ya. Saya pernah bagaimana mengalami dalam kondisi yang sangat sulit. Mulai keluarga yang baru,
kondisi ekonomi dalam posisi yang sangat rendah. Saya berdoa, berpuasa, apa yang Allah kehendaki. Saya diingatkan melalui kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Saat itu Tuhan bertanya, apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Ya, saat itu saya merasa tergugah, apa yang aku miliki kita serahkan pada Tuhan untuk kita iman. Puji Tuhan, dengan apa yang ada saya belikan beberapa barang. Puji Tuhan, itu menjadi jalan bagaimana Tuhan nyatakan mukjizatnya. Pesanan-pesanan begitu banyak. Ya, pada saat itu pas hari-hari di mana tahun ajaran baru, saya membeli contoh buku tulis hanya berapa biji, hanya 5 macam. Saya keliling menawarkan seluruh sekolah-sekolahan di seluruh kecamatan Kartasura dan di kecamatan Colomadu. Tuhan buka jalan. Ya. Di dalam Tuhan tidak ada berkah yang mustahil. Ketika dalam kondisi serendah apapun, seperti orang yang sakit kusta, dianggap najis, dianggap hina. Wah, ini sesuatu yang sangat-sangat rendah sekali. Ya. Harus diasingkan. Ya. Dipandang sebagai seorang yang terkutuk. Oh, berat. Luar dalam hidupnya, tubuh dan jiwanya tertekan. Tidak ada harganya. Namun puji Tuhan, ketika dalam keadaan yang tidak ada apa-apanya, dalam kondisi rendah, namun ketika kita benar-benar merendahkan diri bawah kaki Tuhan, Allah yang Maha Kasih memang datang ke dunia ini untuk mencari orang yang sesat, orang yang dosa, orang yang sakit. Tuhan mau menolong. Terjadilah sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saja berada, mari kita dalam situasi yang sedemikian ini menjadi suatu tantangan. Mari kita mensikapi bukan dengan cemas dan takut. Mari kita belajar seperti seorang yang kusta ini. Datang pada Tuhan, sujud menyembah kepadanya. Mohonlah akan kemurahan Tuhan, belas kasihannya. Tuhan itu Allah yang Maha Kasih. Tuhan itu tidak pernah membiarkan. Demikian juga seperti orang Israel pada zaman Musa ketika ada di Mesir. Kehidupan yang tertindas, diperbudak ratusan tahun lamanya. Oh, menderita sampai mengerang. Allah memperhatikan. Tidak ada bedanya untuk kita semua yang terjadi saat ini. Tuhan tidak memandang bulu ketika seseorang datang kepadanya, meyakini akan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan tidak akan membiarkannya. Ya. Pemazmur, Daud pun juga demikian menuliskan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 31 ayat 15. Mazmur pasal 31 ayat 15. Demikian firman, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ya. Jadi ini pemazmur pun juga menghadapi begitu banyak masalah, kesulitan dalam kehidupannya. Tapi Daud
pemazmur ini senantiasa dalam semua apa yang dialami, dia hanya datang kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena Allah Israel itu Allah yang penuh kasih. Dan Daud dalam pergumulan beban yang berat sekalipun membawa semua kepada Tuhan. Dan kita yakin Allah tidak pernah membiarkannya. Daud mengalami bagaimana pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupannya ketika mengalami begitu banyak tantangan, kesulitan dalam kehidupannya. Nah, biar melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tingkatkan kehidupan keimanan kita kepada Kristus semakin mendalam. Jangan terhalang dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan dalam kehidupan kita untuk bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan, seperti seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan dalam segala keberadaannya dengan sujud menyembah, menjadikan Kristus di atas segala-galanya, dan Tuhan nyatakan kasih-Nya, mujizat-Nya, kesembuhan bagi sakit kustanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.